Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Bertemu kembali dalam video pembelajaran jarak jauh yang akan Bapak sampaikan, yaitu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS Terpadu kelas 8 SMP Negeri 01 Buairawan. Jika pada video pembelajaran sebelumnya kita telah membahas materi bab 1 tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN dengan pokok bahasan interaksi antar negara-negara ASEAN. Maka pada video pembelajaran kali ini kita masih akan membahas materi bab 1 dengan pokok bahasan pengaruh dan upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Namun sebelum Bapak melanjutkan penjelasan materi tentang pengaruh dan upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN, ada baiknya kalian subscribe, share, like, and comment video pembelajaran ini guna perkembangan di masa-masa yang akan datang. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama adalah siswa diharapkan mampu menjelaskan upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa diharapkan mampu menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Dalam menghadapi era pasar global, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015. Kenapa sih para pemimpin ASEAN sepakat membentuk pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara? Kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN dapat meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India dalam menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan upaya meningkatkan kesejahteraan. Adapun pasar tunggal yang dimaksud adalah masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Masyarakat ekonomi ASEAN. Apa sih MEA itu dan apa pula program-programnya? Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita akan coba untuk membahasnya secara lebih lanjut. Masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community atau lazim disebut Pasar Bebas ASEAN adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN, di mana secara bertahap MEA membuka peluang suatu negara untuk menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, akan dibentuk pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, ahli keteknikan, guru, dan akuntan. Bentuk interaksi ini akan membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau kekurangan sumber daya manusianya. Kondisi tersebut menuntut semua masyarakat di Asia Tenggara dapat bersaing untuk menjadi tenaga kerja di negara-negara ASEAN. MEA membuka pasar dan lapangan kerja yang semakin bersaing, sehingga berpengaruh terhadap penyiapan sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas menjadi modal persaingan dalam menghasilkan lulusan yang mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terbuka, berpikiran global. Kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi semakin luas dan bersaing antar negara-negara ASEAN. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya pengaruhnya di bidang ekonomi. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN.
Pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga, yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Pengungsi ini kemudian dikenal sebagai manusia perahu. ASEAN menghimbau negara-negara anggotanya untuk menerima sementara para manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Migrasi ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan suatu negara, baik bagi yang mengungsi ataupun negara tujuan pengungsian. Selain itu, menimbulkan interaksi sosial seperti empati dan simpati antar pengungsi dan penduduk setempat daerah pengungsian. Nah, anak-anak sekalian, apa yang Bapak sampaikan tadi adalah merupakan pengaruh di bidang sosial. Selanjutnya kita akan membahas pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Kebudayaan adalah salah satu di antara 3 pilar utama ASEAN dalam mengarah ke tujuan membangun komunitas pada tahun 2015. Konferensi ke-6 Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN di kota Hue, Vietnam, dengan tema meningkatkan peranan kebudayaan terhadap perkembangan yang berkesinambungan dari komunitas ASEAN. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 20 April 2014, menegaskan tekad semua negara ASEAN tentang satu komunitas bersama, visi bersama, dan jati diri bersama. Seiring dengan perjalanan selama 47 tahun, kerjasama budaya ASEAN telah mengalami perkembangan dan perubahan yang menonjolkan kebudayaan sebagai faktor penting bagi pembangunan komunitas ASEAN yang berkesinambungan. Banyak kegiatan hingga saat ini telah atau sedang dilaksanakan, misalnya membangun kota kuno ASEAN, perkemahan pemuda ASEAN, dan jaringan kota kuno ASEAN. Beberapa aktivitas lain yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN antara lain Festival Budaya ASEAN yang pernah dilaksanakan pada tahun 2013 di kota Purwakarta, Jawa Barat. Selanjutnya ada Perkemahan Budaya Serumpun. Kegiatan ini diprakarsai oleh 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Yang ketiga adalah industri musik. Musik merupakan salah satu hasil budaya. Saat ini, musik sudah menjadi salah satu cabang industri yang dapat dinikmati oleh siapapun dan dimanapun. Di Asia Tenggara, jenis musik sudah sangat beragam. Di Indonesia, salah satu musik khasnya adalah musik dangdut. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain, yang pertama adalah sengketa perbatasan wilayah. Masalah perbatasan wilayah telah menjadi persoalan di beberapa negara ASEAN, seperti kasus Pulau Natuna, kasus Sipadan dan Ligitan, kasus Kepulauan Spratly dan Quilpre-Vihar, dan Pulau Pedra Branca. Kasus Natuna diawali oleh klaim sepihak oleh Tiongkok pada tahun 2009 melalui gambar 9 titik yang ditarik dari Kepulauan Spratly di tengah laut Tiongkok Selatan. Dan dengan cara itu, Tiongkok mengklaim Pulau Natuna sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Pengaruh perubahan kebijakan Tiongkok tersebut diprotes oleh pemerintah Indonesia melalui Komisi Landas Kontinen PBB. Sampai saat ini,
PBB belum memproses hal tersebut. Tiongkok juga tidak pernah menyinggung isu itu, sehingga hubungan Beijing dan Jakarta relatif tenang. Akan tetapi, untuk mengantisipasi pecahnya konflik, Tentara Republik Indonesia dengan jumlah 20.000 personil telah dikerahkan untuk menjaga perairan Natuna yang diperkirakan mengandung cadangan gas terbesar di Asia. Jadi, permasalahan sumber daya alam yang terkandung di Kepulauan Natuna memicu keinginan pihak Tiongkok untuk mengklaim hak atas Kepulauan Natuna. 2. Pekerja migran. Beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN antara lain kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Bagi ASEAN, kasus tersebut menjadi perhatian tersendiri. Beberapa negara ASEAN menawarkan untuk menyusun peraturan terkait sistem rekrutmen, penempatan kerja, dan besaran upah yang diberikan. Ada 2 poin, yaitu penguatan kerangka regional bagi pekerja migran. Fokusnya pada bantuan teknis kepada kelompok kerja ASEAN tentang pekerja migran, seperti serikat pekerja, organisasi non-pemerintah, dan organisasi pekerja migran dan akademisi, untuk melakukan advokasi, lobi, menyusun rancangan, dan menyelenggarakan konsultasi regional dan nasional mengenai deklarasi ASEAN dan suatu instrumen ASEAN yang bersifat mengikat bagi perlindungan tenaga kerja migran sebagaimana ditetapkan dalam mandat Rencana Aksi Vientiane ASEAN. Upaya yang kedua yaitu penguatan aliansi regional bagi perlindungan pekerja rumah tangga migran. Fokusnya adalah mendukung jejaring nasional pekerja migran dan pekerja rumah tangga migran dalam membentuk aliansi pekerja rumah tangga Asia di tingkat regional. Untuk mengadvokasi kesetaraan, hak asasi manusia, dan perlindungan ketenaga kerjaan bagi pekerja rumah tangga di wilayah Asia. Pengaruh perubahan yang terakhir yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Ketimpangan mutu pendidikan antar negara-negara ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN. Dari 10 negara ASEAN, terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Nah, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi ASEAN, khususnya di bidang pendidikan. Kualitas pendidikan dan lulusan yang kompeten mengubah paradigma pendidikan di setiap negara. Objek pelajaran, metode pembelajaran, dan guru yang kompeten menjadikan masyarakat negara ASEAN, terutama pelajar, akan mengakses informasi dan belajar untuk meningkatkan pendidikannya. Secara khusus, menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan, yaitu upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Contoh, meningkatkan mutu pendidik bagi dosen atau guru melalui proses sertifikasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik, dan rekrutmen pendidik yang profesional. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu ya pengaruhnya di bidang pendidikan.
Lalu, bagaimana ya upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN? Yuk kita bahas. Upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN yang telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN dalam rangka pembentukan masyarakat ASEAN tahun 2015 terus ditingkatkan. 3 pilar tersebut yaitu kerjasama dalam bidang politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Peningkatan kerjasama tersebut memerlukan dorongan, antara lain kekompakan, konsistensi, keterbukaan, rasa kekitaan atau we-feeling. Selanjutnya, saling menghormati dan kesetiakawanan sosial atau a caring and sharing community, serta dinamis dalam menjalani kerjasama. Dalam pilar kerjasama ASEAN yang pertama yaitu sosial budaya, masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam memperkuat daya saing kawasan ASEAN, ASEAN berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. ASEAN membuka akses yang seluas-luasnya bagi seluruh penduduk di negara-negara anggotanya di berbagai bidang, seperti di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, serta lingkungan hidup. Pilar yang kedua yaitu politik dan keamanan. ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani atau civil society dalam pengambilan keputusan. Masyarakat ASEAN dapat lebih mengenali keragaman budaya negara anggota, saling menghargai identitas nasional masing-masing, serta mewariskan sebuah kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan makmur kepada generasi penerus. Pertemuan pertama atau ke-1 ASEAN Ministerial Meeting on Women di Vientiane, Laos pada tanggal 16 sampai 19 Oktober 2012 telah mengadopsi Vientiane Declaration on Enhancing Gender Perspective and ASEAN Women Partnership for Environmental Sustainability. Deklarasi tersebut merupakan komitmen ASEAN untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam bidang lingkungan, akses, kepemilikan, dan kontrol terhadap sumber daya, pembuatan kebijakan, strategi, dan program mengenai lingkungan berkelanjutan untuk perempuan, terutama yang berasal dari kelompok rentan. Selanjutnya, menugaskan ASEAN Commission on Women untuk mengimplementasikan deklarasi tersebut melalui kolaborasi dan koordinasi dengan badan sektoral terkait seperti ASEAN Senior Official Meeting and Environment dan ASEAN Committee on Disaster Management. Pilar yang ketiga yaitu ekonomi. Pertumbuhan Indonesia yang tertinggi dan produk kreatif yang dihasilkan memiliki daya saing yang cukup bagus. Dalam pilar ekonomi ini, koperasi dapat dijadikan suatu program yang menarik karena sektor menengah ke bawah adalah salah satu komponen penunjang ekonomi. Kalian sebagai penerus bangsa harus melangkah lebih jauh dengan pembenahan tiap-tiap lini. Pembenahan ini meliputi pembenahan struktur politik, kekuatan penegakan hukum dan militer, penyatuan visi dan semangat kultural, pembenahan kesejahteraan sosial, dan juga penguatan ekonomi dan daya saing produk Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, demikian materi kita hari ini tentang pengaruh dan upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami.
Sekian dan terima kasih.